Gelombang gelombang berjalan merambat pada tali ujung tetap dilukiskan seperti pada gambar pada diagram berikut. Oke. Ini arah rambatnya ke kanan. Arah rambat ke kanan, ke kanan. Itu artinya omega dan K berlawanan tanda. Artinya bisa plus min atau min plus. Dia tidak boleh plus plus, tidak boleh min min ya, karena dia ke kanan. Itu ciri-ciri dari arah rambat ke kanan. Dia berlawanan tanda, omega dan K-nya. Kita bisa eliminasi nih, mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang B ini salah, karena N ini udah plus nih. Plus plus berarti salah. Ini plus min, ini juga plus kan plus 2T ya. Plus 1, berarti salah. Dia tuh harus berlawanan tanda, tidak boleh sejenis tandanya karena bergerak ke kanan. Jika AB 6 meter ditempuh dalam selang waktu 0,25 sekon, simpang titik P menuju persamaan apa? Oke. Ini lihat dari gambarnya, puncaknya itu yang ini kan. Nih puncaknya. Puncaknya itu 0,6 dan negatif 0,6 ke bawah. Itu adalah amplitudo. Ini namanya amplitudo. Nah, kan kita punya persamaan umumnya itu nanti Y sama dengan A sin omega T min KX. Kenapa dia min? Karena dia berlawanan tanda tadi ya. Plus ini min. Nah, sekarang kita lihat A-nya kan sudah dapat, yaitu 0,6 meter. Jadi pilihannya itu tinggal A atau C, karena ini sudah salah. 1,2 kan sudah salah, tidak mungkin benar. Nah, sekarang kita hanya melihat jawabannya A atau C gitu ya. Kita lihat dari sini. AB-nya 6 meter. Nah, dari A ke B itu 6 meter. A ke B ini 6 meter. Ini kita lihat, setiap puncak dan lembah itu memiliki panjang yang sama. Jadi ini kan ada 3 buah bagian. 1, 2, 3. Saya pakai logika saja. Maka ini bagiannya nih 2 meter. Ini juga 2 meter. Dan ini juga 2 meter. Ya kan? Nah, berarti lambdanya yaitu 1 gelombang puncak ditambah lembah. Berarti sama dengan 4 meter. Ini adalah lambdanya. Berarti lambdanya sama dengan 4 meter. Kalau kalian tidak suka pakai logika, kalian bisa gunakan rumus. Ya, kalau kalian tidak suka logikanya, saya nggak suka logika, saya lebih suka rumus. Rumus. Oke, rumusnya itu nanti adalah lambda sama dengan S bagi N. S-nya itu adalah jarak total gelombangnya. Ini adalah S-nya, 6 meter. Sorry. Pakai warna ungu ya. Tahu saya pakai warna merah aja. 6 meter dibagi dengan N. N itu adalah jumlah gelombang. Lihat, 1,5. Nah, itu adalah jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya itu N adalah 1,5 gelombang. Jadi ini dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5. Berarti lambdanya sama dengan 4 meter. Jadi sama saja, tidak ada bedanya gitu kan. Nah, berarti kita sudah dapat lambdanya 4 meter. Lambdanya itu untuk mencari K. Karena rumus K itu sama dengan 2pi per 2pi per lambda. 2pi per lambda. Ini rumus untuk mencari K. Maka nanti K-nya sama dengan, saya pindah ke sini jadinya, enggak apalah ya. K-nya sama dengan 2pi per lambda, berarti 2pi bagi 4, berarti sama dengan setengah pi. Nah, kemudian kita langsung cari si omega saja lah ya. Kita lanjutkan saja omeganya. Ini kan ditempuh dalam selang waktu 0,25 sekon dari A ke B. Dari sini ke sini. Ini 0,25 sekon ya. Oke. Ini
T-nya ini ternyata tidak genap nih. Aduh, ini yang bikin soal. Sepertinya dia salah hitung ya. Jadi tidak genap, tapi tidak apa-apa lah. Saya akan ajarkan cara menghitungnya. Jadi ini 0,25 sekon dari A ke B ya, dibilang tadi kan. Dari A ke B 0,25 sekon. Kita akan mencari T periode. T itu sama dengan T kecil bagi N. Nih. T kecilnya itu yang ini. T kecilnya. N-nya tadi kan 1,5 gelombang. Berarti 0,25 dibagi 1,5 gelombang tuh ya. Ini cara menghilangkan komanya bisa dikali 100 per 100. Sama dengan 25 per 15 ya. 150 malahan ya. Nah, 150 dibagi 25. Berarti ini 6, coret ya. Berarti 1 per 6 sekon. Nah, ini tidak genap deh. Berarti T-nya 1,6 sekon. Baru cari omega. Omega sama dengan 2 pi per T. Ini rumus omega. Berarti nanti sama dengan 2 pi dibagi 6. Dibagi 1 per 6 ya, bukan 6 ya. 1 per 6 ya. 1 per 6. Nah, ini kan berarti kan nanti dibalik nih ya. Berarti 2 pi dikali 6 per 1. Kan pembagian pecahan. Jadi sama dengan 12 pi. Ini satuannya rad per sekon. Nah, kita sudah melihatkannya 1 per 2 pi. Kemudian, di sebelah saja lah. K-nya sama 1 per 2 pi. Kemudian omeganya sama dengan 12 pi ya. A-nya kan tadi kan 0,6. Rumusnya Y sama dengan A sin omega T min KX. Berarti nanti ini sama dengan 0,6 sin 12 pi T dikurang 1 per 2 pi X. Nah, cuman ini di pilihannya tidak ada jawaban nih. Karena dia tidak ada yang 1 per 2. Ini pi-nya dikeluarkan nih. Pi-nya dikeluarkan. Pi-nya dikeluarkan. Berarti nanti gini. Pi-nya dikeluarkan. Berarti nanti 0,6 sin pi 12T min 1 per 2X ya kan. Atau 0,6 sin 2 pi buka kurung 6T dikurang 1 per 4X. Nah, jadi jawabannya itu tidak ada ya. Sebenarnya sih yang B mendekati, cuman dia salahnya itu di ini tandanya nih. Ini 2 pi 6T plus 1 per 4X. Kalau dia jawabannya ini min, itu baru benar. Karena dia harus berlawanan tanda. Arah rambatnya itu ke kanan. Nih, gambar panahnya. Ini ke kanan nih. Ya kan? Kalau dia ke kanan, ingat aturan tandanya. Harus berlawanan. Yang satu plus, yang satu negatif. Oke? Nah, itu dia caranya. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu adalah Y sama dengan 0,6 sin berapa tadi? Udah saya jawab sih di belakang sini nih. Jadi jawaban yang benar itu adalah 0,6 sin pi 12T dikurang 1 per 2X. Nah, atau yang ini paling atas kali 12 pi T dikurang setengah pi X. Cuman dia kan bisa dikeluarkan pi-nya atau 2 pi dikeluarkan. Jadi nanti 6T dikurang 1 per 4X. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Oke, dadah. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.